Sial, bukankah ini akan membunuhku? Melihat pembangkit tenaga human raja yang menentukan pada setiap orang di bawah, wajah Lydian muram, dan hatinya penuh dengan ketidakbahagiaan. Tidak, lebih baik mati dengan cara ini daripada kembali ke Bloodstained City dan meminta seseorang untuk berburu dan membunuh jatah bersama. Sejenak, Lydian punya ide berbeda. Hai, saat dia menembak jatuh, lengan Lydian menggeliat, dan kekuatan yang kuat dengan cepat mengembun di dalamnya. Hati-hati, binatang itu adalah 9 Li. 9 pria Li itu sangat kuat dan tidak boleh dikalahkan dengannya. Melihat Lydian, wajah setiap pembangkit tenaga human race di bawah ini sedikit berubah, dan tubuhnya kencang. Mati. Mata Lydian memancarkan warna ganas, dan segera meninju para penyerang dengan ganas. Namun, sungguh mengejutkan bahwa tinju ini tidak meledakkan ras manusia di bawah. Tetapi pada saat meninju, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pukulan keras berbalik melawannya. Pria berjubah hitam itu meledak di belakangnya. Adegan mendadak ini membuat 7 pembangkit tenaga manusia di bawah sedikit terpana. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini telah mulai berkelahi secara internal bahkan sebelum mereka mulai. Perubahan serangan yang tiba-tiba ini, saya khawatir Guiyuan tidak akan bisa merespon, dan bahkan akan menderita banyak luka. Mati. Mata Lydian berkilat dengan niat membunuh Shen Leng. Dia tidak berterima kasih atas antusiasme Qin Yichen. Sebaliknya, dia malu-malu di depan banyak pembangkit tenaga listrik di Bloodstained City. Jadi sebelum dia berencana untuk pergi dari sini, dia ingin menghilangkan rasa malunya. Untuk pukulan tiba-tiba ini, pria berjubah hitam di belakang sepertinya tidak merespon, hanya tidak bermaksud untuk menghindar. Pah! Saat pukulan hendak mengenainya, telapak tangan ramping tiba-tiba terulur, seperti di kota berlumuran darah, dengan akurat memegang tangan besi di tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Adegan akrab ini membuat mata Lydian memiliki warna yang kuat dan sulit dipercaya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Suara main-main diam-diam keluar dari bawah jubah hitam. Saat berikutnya, Lydian baru merasakan ada kekuatan mengerikan yang mengalir keluar dari telapak tangannya seperti penjepit besi. Menggores. Hampir seketika, tulang tangan Lydian retak, dan pada saat yang sama, suara dingin terdengar di samping telinganya. Karena aku berjanji pada Yang Mulia, aku ingin mengembalikannya seekor hewan 9 Li. Esensi darah. Ya Tuhan. Apakah kamu mendengar hal itu? Kengerian Lydian bahkan menghilangkan rasa sakit yang parah di tangannya. Mata dan pupilnya menatap wajah muda yang tersingkap oleh angin sepoi-sepoi yang bertiup di bawah angin sepoi-sepoi. Berhenti. Melihat 2 orang yang mengacau, menara serigala di atas Skyrim tidak bisa menahan amarah. Namun, suaranya belum jatuh. Suara teredam antara langit dan bumi, dan telapak tangan ramping telah berubah menjadi pisau, melewati dada Lydian. Di bawah telapak tangannya, tubuh kebanggaan Lydian sepertinya tidak ada, mudah terkoyak seperti tahu, dan jantung yang berdetak kencang terjepit di telapak tangan yang ramping. Di dalam, bang. Dengan mengepalkan telapak tangan, jantung yang berdetak langsung hancur, dan tubuh Lydian jatuh dengan lemah. Adegan berdarah ini, bahkan pusat kekuatan antara surga dan bumi ini, yang digunakan untuk hidup dan mati, mau tidak mau membuat alis sedikit mengernyit. 7 pembangkit tenaga ras manusia di bawah semuanya ditutupi dengan ekspresi muram. Nafas pria berjubah hitam itu hanyalah seorang siswa sekolah dasar yang suci. Tetapi kekuatan yang diungkapkan oleh ini benar-benar mengejutkan mereka. Menurut pendapat mereka, pembangkit tenaga listrik etnis 9 Li yang sangat sulit bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan. 1 orang mati begitu mudah di tangannya. Sayangnya, melihat postur ini, yang terakhir tampaknya adalah musuh yang berdiri di hadapan mereka. Semakin kuat musuh, semakin berbahaya mereka. Itu benar-benar sekelompok binatang buas. Sebelum kami mulai berkelahi. Guiyuan dengan dingin mendengus, menyeringai, tetapi dalam suaranya, ada vibrato yang langka. Jelas, kekuatan dan sarana yang terakhir agak tidak terduga. Aku membiarkanmu berhenti, tidakkah kamu dengar? Pada saat ini, di atas langit, paksaan yang menakutkan merembes dan suara suram menara serigala bergema di tengah angin yang mengamuk, yang menyebabkan telinga orang sakit. Awalnya, dalam pandangan menara serigala, 2 pembangkit tenaga suci junior yang dia gambar adalah umpan meriam yang bagus, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menghabiskan umpan meriam, mereka hanya bertarung satu sama lain. Lelucon lucu ini tentu saja membuat teman-temannya penuh dengan seringai. Saya dengar, Qin Yichen mengangkat kepalanya sedikit menanggapi suara minuman keras dari Wolf Tower, dan menjawab. Namun, hampir semua orang bisa merasakan ala kadarnya di suara ini. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik yang dihormati di langit, ada senyum main-main di wajahnya. Meski mereka bersama dengan Wolf Tower, bukan berarti mereka bersatu. Pada analisis terakhir, mereka hanya memiliki kepentingan yang sama sebelum mereka bergabung.
Hal-hal yang memalukan seperti menara serigala, mereka secara alami terlihat dingin. Apakah kamu berani mengabaikan perintahku? Apakah kamu lelah? Pada saat ini, corak menara serigala benar-benar suram, dan napasnya mengunci Qin Yichen. Ya, namun, yang mengejutkan adalah bahwa di bawah penguncian pusat kekuatan perantara suci, Qin Yichen tidak hanya gagal ditundukkan, tetapi dari jubah hitam, terdengar suara yang penuh provokasi. Mendengar suara provokatif ini, banyak kompleks pembangkit tenaga listrik menjadi sedikit lebih mengasyikkan. Pembangkit tenaga menengah tingkat suci ini biasanya menghabiskan banyak waktu dengan menara serigala untuk melakukan kemurahan hati yang besar. Kadang-kadang, resistensi dapat terjadi pada umpan meriam tersebut. Namun, seperti hari ini adalah pertama kalinya serangan langsung dilakukan. Jack, kamu mencari kematian. Tak disangka, setelah mendengar provokasi ini, Wolf Tower benar-benar marah. Pakan meriam yang dia tarik adalah hal yang sangat memalukan. Hari ini, umpan meriam, ini sebenarnya memprovokasi dia. Saat ini, jika dia tidak membunuh orang ini di sini, itu akan menjadi bahan tertawaan.